Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Apa kabarnya nih Soli dan Soliha? Semoga kita selalu sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis penyakit dan mara bahaya apapun. Amin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mudah-mudahan Ananda sudah mandi, sholat duha, dan juga murojaah ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang materi ibadah sholat. Kita sudah membahas tentang pengertian sholat, syarat-syarat mengerjakan sholat, dan makna dari ibadah sholat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi ibadah sholat, yaitu hikmah dalam melaksanakan ibadah sholat. Tujuannya yaitu agar Ananda dapat memahami hikmah dari ibadah sholat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hikmah ibadah sholat. Ananda semua sudah ada yang tahu belum nih hikmah dari ibadah sholat? Sholat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mengerjakan sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat. Sholat menjadi bukti keimanan kita untuk bersyukur dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ibadah sholat sebagaimana Al-Quran menjelaskan amat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Dengan melaksanakan ibadah sholat dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang merusak kehidupan manusia. Sebaliknya nih anak-anakku semuanya, Al-Quran juga menyatakan bahwa jika kita meninggalkan dan melalaikan sholat, maka kita akan terjerumus kepada kesesatan, menyebabkan kita kekal di dalam neraka dan mendapatkan siksa yang amat pedih. Jika kita melaksanakan sholat terus-menerus, maka kita akan mendapatkan efek positif dari sholat tersebut. Di antaranya yaitu mendidik rohani yang sangat ampuh, memperbarui dan memelihara jiwa, dan meningkatkan kesadaran jiwa. Jika kita melakukan sholat dengan kesadaran atau ketulusan tanpa pamrih dan bukan karena paksaan atau tekanan apapun, berarti kita telah memelihara rohani dan jasmani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Efek keikhlasan ini akan membawa kesucian jasmani dan rohani. Oke, yuk Soli-Soliha, kita bersama-sama melihat praktik gerakan dan bacaan dalam ibadah sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan.
Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga. Allahu akbar. Lalu meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jarinya. Kemudian pada saat ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan sampai ke dua bahu atau kedua telinga. Lalu membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung, dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 9. Duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir, Allahu Akbar. Kemudian duduk iftiros dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha, lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 10. Sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. 11. Duduk tasyahud awal. Pada rakaat kedua ada duduk tasyahud awal dengan mengacungkan jari telunjuk ke depan dan membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 12. Duduk tasyahud akhir. Pada rakaat terakhir ada tasyahud akhir dengan bacaan seperti tasyahud awal, tetapi dilanjutkan dengan membaca wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang terakhir adalah salam dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semuanya, sholat tidak hanya berarti sebagai rasa terima kasih kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sholat juga memiliki dampak positif, yaitu terjalinnya hubungan kuat antara hamba dengan Allah yang membawa kenikmatan, ketenangan, dan keselamatan. Maka dari itu, yuk anak-anakku semuanya, kita harus terus melaksanakan sholat 5 waktu, karena dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan
dapat membersihkan jasmani dan rohani kita dari segala keburukan yang ada. Nah, itulah dia materi kita untuk hari ini tentang hikmah dari ibadah sholat. Semoga Ananda semua dapat memahami isi materi pada pertemuan kita hari ini. Dan sekarang untuk tugas Ananda di rumah yaitu Oke, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan Ananda dapat memahami materi tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.